Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan dalam perbaikan. Maksudnya, apabila mereka, orang-orang munafik, dilarang berbuat kerusakan di atas muka bumi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dan di antara perbuatan itu adalah menyebarluaskan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka dan memberikan loyalitas mereka orang-orang munafik itu kepada orang-orang kafir. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Sehingga mereka mengumpulkan antara merusak di muka bumi dan sikap menampakkan bahwa itu bukanlah suatu tindakan pengerusakan. Akan tetapi hal itu adalah perbaikan sebagai suatu pemutarbalikan fakta dan penyatuan antara perbuatan batil dengan keyakinan bahwa hal itu benar. Mereka itu lebih besar kejahatannya daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan keyakinan akan keharamannya. Maka yang terakhir ini lebih dekat kepada keselamatan dan lebih diharapkan untuk bertaubat. Dan ketika perkataan mereka, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan dalam perbaikan. Ini adalah suatu pembatasan terhadap perbaikan hanya dari pihak mereka. Dan termasuk di dalamnya bahwa kaum mukminin bukanlah dari orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah membalikan anggapan mereka atas mereka dengan firman-Nya ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Karena tidak ada yang lebih besar pengerusakannya daripada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, menghalangi dari jalan Allah, menipu Allah dan para kekasihnya. Dan justru sebaliknya, mereka mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan itu semua, dia mengklaim bahwa hal itu adalah perbaikan. Lalu, apakah setelah kerusakan ini ada kerusakan yang lebih besar lagi? Akan tetapi, mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka walaupun mereka terkadang telah mengetahui ilmu tersebut. Namun hal itu adalah tanda telah ditegakkannya hujah Allah atas mereka. Sesungguhnya, perbuatan kemaksiatan mereka di atas muka bumi adalah pengerusakan, karena menjadi penyebab dari kerusakan segala hal yang ada di atas muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan, di mana terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kemaksiatan, dan juga karena perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluk dan menetapkannya di bumi, menentukan rezeki bagi mereka agar mereka memanfaatkannya untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan bila hal itu adalah
usaha untuk melakukan kerusakan padanya dan penghancuran baginya dari hal yang menjadi tujuan dia diciptakan. Ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu. Maksudnya, bila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nasu, berimanlah seperti orang-orang beriman, yakni seperti berimannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu keimanan dengan hati dan lisan, maka mereka berkata dengan sangkaan mereka yang batil, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh itu? Maksud mereka, semoga Allah memburukan mereka, adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena dugaan mereka bahwasanya kebodohan mereka yang menyebabkan mereka untuk beriman, meninggalkan negeri dan memasuki kaum kafir. Sedangkan akal menurut mereka adalah berlawanan dengan hal itu. Mereka menisbatkan para sahabat kepada kebodohan, dan kandungan statement tersebut adalah bahwa merekalah orang-orang yang pintar, cendekiawan, yang memiliki kecerdasan dan pikiran yang matang. Maka Allah membalas mereka dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya merekalah orang-orang bodoh yang sebenarnya. Karena hakikat kebodohan itu adalah ketidaktahuan seorang manusia kepada kemaslahatan pribadinya dan perbuatannya yang melakukan apa-apa yang justru memudaratkannya. Hal inilah yang terbukti terjadi pada mereka dan terjadi benar atas mereka. Sebagaimana juga akal dan kecerdasan itu adalah pengetahuan seorang manusia kepada hal yang bermanfaat bagi dirinya dan berbuat apa yang berguna untuknya, serta menghindar dari apa yang memudaratkan dirinya. Dan inilah yang terbukti terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kaum mukminin. Maka patokannya adalah dengan ciri yang menempel pada diri dan bukti, tidak hanya sekedar sangkaan dan perkataan kosong belaka. Ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Inilah yang biasa keluar dari lisan-lisan mereka yang bukan dari hati mereka, yaitu bahwasanya mereka ini bila berkumpul dengan kaum mukminin, mereka menampakkan bahwa mereka dalam satu manhaj dengan kaum mukminin dan bahwa mereka sama dengan kaum mukminin. Namun bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua kejahatan mereka, maka mereka berkata, sesungguhnya pada hakikatnya kami ini bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok kaum mukminin dengan menampakkan kepada mereka bahwa kami berada di atas jalan mereka. Inilah kondisi mereka secara lahir dan batin, dan tidaklah makar yang buruk itu kecuali akan menimpa pelakunya. Ayat yang ke-15, Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan,
Ini merupakan balasan bagi mereka atas tindakan mereka mengolok-olok hamba-hambanya. Dan di antara olok-olokan Allah kepada mereka adalah bahwa Dia menghiasi kondisi mereka dalam kesengsaraan dan keadaan yang buruk hingga mereka mengira bahwasanya mereka bersama kaum mukminin ketika Allah tidak memerintahkan kaum mukminin menghancurkan mereka. Dan juga di antara olok-olokan Allah kepada mereka pada hari kiamat kelak adalah bahwasanya Dia akan memberikan mereka ketika bersama kaum mukminin cahaya yang jelas. Maka apabila kaum mukminin berjalan dengan cahaya mereka, padamlah cahaya kaum munafik dan mereka tetap berada dalam kegelapan setelah terang benderang dalam kondisi kebingungan. Dan betapa besar penyesalan itu setelah ketamakan. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatangtum anfusakum wadarabastum waratabtum. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kami mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami dan kamu ragu-ragu." Al-Hadid ayat 14. Firman-Nya wayamudduhum dan membiarkan mereka. Maksudnya menambahkan waktu buat mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Maksudnya dalam kejahatan dan kekufuran mereka. Dan mereka yang yakmahun terombang-ambing. Maksudnya dalam kebingungan dan kebimbangan. Dan inilah cara Allah Ta'ala mengolok-olok mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyingkap hakikat dari kondisi mereka. Ayat yang ke-16. Ulaika alladziina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ulaika, mereka itulah. Maksudnya orang-orang munafik yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Alladzina istarawud dhalalata bil huda, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya, mereka suka terhadap kesesatan. Sebagaimana seorang pembeli suka terhadap suatu barang dagangan yang diantara kesukaannya terhadap kesesatan itu membuat ia mengeluarkan harta yang berharga untuk mendapatkannya. Dan ini adalah suatu perumpamaan yang paling bagus karena Allah menjadikan kesesatan yang merupakan puncak dari segala kejahatan seperti barang dagangan dan Dia menjadikan petunjuk yang merupakan puncak dari segala kebaikan bagaikan harga barang. Lalu mereka, orang-orang munafik itu menyerahkan petunjuk karena tidak suka terhadapnya untuk mendapatkan kesesatan karena suka terhadapnya. Inilah perdagangan mereka dan sungguh amat buruk perdagangan mereka itu. Serta inilah transaksi mereka dan sungguh buruk transaksi mereka itu. Apabila seseorang mengeluarkan uang dinarnya untuk mendapatkan uang dirham, maka ia pasti rugi. Lalu bagaimanakah orang yang mengeluarkan permata untuk mendapatkan uang dirham? Dan bagaimanakah orang yang mengeluarkan petunjuk untuk mendapatkan kesesatan? Ia lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Serta lebih suka terhadap perkara-perkara yang tidak berarti dengan meninggalkan perkara-perkara yang berguna. Akhirnya tidak beruntunglah perdagangannya tersebut. Bahkan ia merugi dalam hal itu dengan kerugian yang paling besar. Mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Camkanlah bahwa itulah kerugian yang nyata. Dan firman-Nya, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ini adalah sebagai penegasan akan kesesatan mereka dan bahwasanya mereka tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk. Inilah sifat-sifat mereka yang jelek itu. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan mereka yang menyikap hal itu dengan sejelas-jelasnya yang ada pada ayat ke-17 sampai 20. Demikian pembacaan tafsir As-Sa'di. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.